Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Sparta, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi chapter 15. Kelompok kami sendiri terdiri dari Safina Musin, saya Gloris Tegar, dan Afid Firdaus Yanifar. Next. Pertama-tama kita akan membahas soal equity atau ekuitas. Equity bisa dibagi ke beberapa unsur, yaitu yang pertama modal perusahaan, perolehan kembali saham, kebijakan dividen, dan presentasi serta analisis modal. Next, ada 3 jenis tipe kepemilikan perusahaan, yaitu milik sendiri, firma atau partnership, dan juga korporasi. Karakteristik khusus dari korporasi adalah adanya kepatuhan pada hukum perusahaan menggunakan sistem saham dan mengembangkan berbagai kepentingan pemilik perusahaan itu sendiri. Next, hukum perusahaan. Ada hal-hal yang wajib dipatuhi oleh hukum perusahaan, yaitu yang pertama, korporasi harus menyerahkan anggaran dasar ke badan pemerintah yang sesuai untuk negara tempat penerimaan diinginkan. Yang kedua, badan pemerintah wajib menerbitkan piagam perusahaan keuntungan untuk digabungkan jika hukum mendukung bentuk organisasi bisnis perusahaan. Next, sistem saham. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, sistem saham memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Yang kedua, berbagi secara proporsional dalam hal manajemen, yaitu untuk memilih direktur. Yang ketiga, berbagi secara proporsional dalam aset setelah dilikuidasi. 4. Berbagi secara proporsional dalam terbitan baru saham dari kelas yang sama atau memesan terlebih dahulu. Next, jenis-jenis saham. Saham bisa biasa atau ordinary shares yang dimiliki yang mewakili sisa kepentingan perusahaan. Yang kedua, saham preferen atau preference share yang dibuat berdasarkan kontrak. Next, ekuitas seringkali disubklasifikasi pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. Yang pertama, modal saham. Yang kedua, saham premium. Yang ketiga, laba ditahan. Yang keempat, akumulasi pendapatan lainnya. Yang kelima, saham treasury. Yang keenam, keuntungan minor. Next, adapun yang lebih jelasnya dapat dilihat di bagan sebagai berikut. Next, penerbitan saham. Masalah akuntansi yang terlihat dalam penerbitan saham. 1. Par value share atau saham dengan nilai pari. Yang kedua, nor par share atau saham tanpa nilai pari. Yang ketiga, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Yang kelima, biaya penerbitan saham. Next, par value share atau nilai pari saham. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Korporasi memelihara akun untuk yang pertama, saham preferensi atau saham biasa. Yang kedua, saham premium. Next, nor par share atau saham tanpa nilai pari. Alasan penerbitannya adalah 1. Menghindari tanggung jawab kontingensi. Yang kedua, menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Saham. Penerbitan saham di bagian saham yang dikeluarkan dengan surat berharga lainnya. Di sini ada dua metode, yaitu metode proporsional dengan metode inkremental, di mana perusahaan bisa menggunakan metode proporsional ketika nilai wajar setiap instrumen dalam penjualan ini dapat diketahui atau tersedia datanya secara andal. Tapi jika tidak, maka perusahaan menggunakan metode inkremental. Selanjutnya, saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai. General rule-nya itu perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk layanan atau properti selain uang tunai yaitu yang pertama, nilai wajar barang atau jasa yang diterima, dan jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, maka digunakanlah nilai wajar saham yang diterbitkan. Selanjutnya, saham utama. Untuk ini cost of business result ada direct cost-nya. Direct cost-nya ini
termasuk dalam penjualan saham, seperti biaya underwriting, accounting atau biaya akunting dan legal, biaya printing, dan juga pajak. Seharusnya mengurangi dengan proses menerima dari sell of the shares. Gitu. Kemudian beberapa fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi. Yang pertama itu preferensi untuk dividen, preferensi untuk aset pada saat likuidasi. 3 dapat dikonversi menjadi saham biasa. 4 dapat diambil kembali atas opsi korporasi. Yang kelima dan voting. Kemudian di sini fitur saham preferensi itu sendiri. Pertama kumulatif, kedua berpartisipasi, ketiga dapat ditukar, keempat sanggup atau dapat ditebus oleh penerbit sebelum jatuh tempo yang dijadwalkan, kelima dapat ditebus. Sebuah korporasi dapat melampirkan preferensi atau batasan apapun selama tidak melanggarnya hukum gabungan negara. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan surat pembuangan akuntansi untuk saham biasa. Kemudian akuntansi pembeli saham. Perusahaan pembeli saham beredar mereka untuk memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Kedua, meningkatkan laba bersaham dan laba ekuitas. Ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Keempat, melakukan upaya mengambil alihan untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Kelima, untuk membuat pasar di saham. Kemudian 20, pembelian saham treasury. Saham treasury mengurangi ada dua cara yang disepakati, yaitu cost method yang dimana itu lebih sering dipakai dan more often juga. Yang kedua itu dari par state value method, yang dimana saham treasury mengurangi ekuitas. Kelima, penjualan saham terakhir. Penjualan saham treasury yaitu ada dua self treasury business, ada yang above cost sama below cost. Keduanya meningkatkan total aset dan likuiditas. Yang ketiga adalah dividen policy. Menentukan jumlah dividen yang tepat untuk dibayarkan adalah keputusan manajemen keuangan yang sangat sulit. Sehingga sangat sedikit perusahaan yang membayarkan dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga perjanjian dengan kreditor untuk mempertahankan semua atau sebagian dari pendapatan dalam bentuk aset untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan perusahaan. Pendapatan yang setara dengan biaya pembelian saham treasury dibatasi terhadap deklarasi dividen. Yang ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Untuk mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen, terkadang disebut pembiayaan internal. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasikan laba di tahun-tahun sebelumnya dan menggunakan laba akumulasi tersebut sebagai dasar untuk dividen di tahun setelahnya. Yang kelima adalah untuk membangun bantalan dari kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan keuangan. Selanjutnya, kondisi keuangan dan pembagian dividen. Adanya kewajiban lancar yang menyiratkan bahwa perusahaan membutuhkan sebagian dari kas untuk memenuhi hutang lancar saat jatuh tempo. Selain itu, kebutuhan kas sehari-hari untuk menggajian dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kewajiban lancar juga membutuhkan uang tunai. Oleh karena itu, sebelum membagikan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk pembayaran dividen tersebut. Perusahaan tidak boleh membayar dividen kecuali posisi keuangan sekarang dan masa depan menjamin distribusi dividen. Berikutnya adalah tipe-tipe dividen. Yang pertama, dividen tunai. Yang kedua, dividen properti. Yang ketiga, likuidasi dividen. Yang keempat, dividen saham. Perusahaan terkadang membagikan dividen dalam bentuk aset lainnya, semua dividen kecuali dividen saham. Dividen tunai
yaitu Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Setelah persetujuan resolusi, Dewan Direksi mengumumkan dividen, namun sebelum membayarnya perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham terkini. Karena alasan ini biasanya ada jeda waktu antara deklarasi dan pembayaran. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban karena pembayaran biasanya diminta segera. Biasanya ini adalah kewajiban lancar. Perusahaan menggunakan entry berikut untuk mencatat deklarasi pembayaran dividen biasa yang dibayarkan secara tunai. Misalnya, Dewan Direksi mungkin menyetujui sebuah resolusi pada tanggal 10 Januari, yaitu adalah tanggal deklarasi, dan menyatakan harus dibayarkan pada 5 Februari, yaitu adalah tanggal pembayarannya, kepada semua pemegang saham tercatat tanggal 25 Juni, yaitu adalah tanggal pencatatannya. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayarkan dividen tunai atas saham treasury. Selanjutnya adalah dividen properti. Dividen properti dapat berupa barang dengan real estate atau investasi ataupun bentuk yang diterapkan oleh Dewan Direksi. Yang kedua, saat mengumumkan dividen properti, koperasi harus menyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikannya. Selanjutnya ada share dividen dan share split. Kalau dividen saham itu adalah penerbitan sahamnya sendiri oleh perusahaan kepada pemegang saham secara prorata tanpa menerima imbalan apapun. Perusahaan terkadang mengeluarkan dividen saham. Dalam kasus ini, perusahaan tidak mendistribusikan aset. Setiap pemegang saham memiliki hak proporsional yang persis sama di perusahaan dan total nilai buku yang sama setelah perusahaan menerbitkan dividen saham. Yang kedua adalah share split. Share split menargetkan harga pasar yang cukup rendah agar berada dalam jangkauan mayoritas investor potensial untuk mengurangi harga pasar dari setiap saham. Mereka menggunakan perangkat umum pembagi saham, misalnya setelah harga sahamnya naik secara signifikan, diumumkanlah pembagian saham 4-1. Perpecahan tersebut akan menurunkan harga saham yang mengarah pada distribusi saham yang lebih luas dengan harga perdagangan yang lebih rendah. Perbedaan share split dan share dividen adalah kalau share split meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai per saham. Share dividen yang pertama meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak menurunkan nilai par, dan meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. Selanjutnya, presentation and analysis of equity. Pengungkapan batasan atas saldo laba yaitu pengungkapan dengan catatan. Batasan yang diberlakukan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman biasanya membutuhkan penjelasan yang diperpanjang. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan yang pertama sumber pembatasan, yang kedua ketentuan terkait, dan jumlah laba ditahan mengacu pada pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi. Berikut adalah contoh soal E15-17. Terdapat Taylor Corporation post closing trial balance per 31 Desember 2015, yang mana diketahui account payable senilai 310, account receivable senilai 480, accumulated depreciation building senilai 185.000, allowance for doubtful account senilai 30.000, bonds payable 700.000, building 1.450.000, cashnya 190.000, dividen payable-nya 4.000, inventory 560, land 400.000, prepaid expense-nya 40.000, retained earning 201.000, share capital ordinary 1 euro par value-nya 200.000, share capital preference 50 euro per par value-nya senilai 500.000, share premium ordinary 1 juta, share premium treasury-nya 160.000, treasury share-nya 170.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, Taylor memiliki saham biasa dan saham preferen dalam jumlah sebagai berikut. Yang resminya saham
biasanya senilai 600.000, saham preference-nya 60.000. Diterbitkannya senilai 200.000, saham preference-nya senilai 10.000. Outstanding-nya saham ordinary-nya 190.000, preference-nya 10.000. Dividen atas saham preferen adalah 4 euro. Selain itu, saham preferen memiliki preferensi dalam likuidasi senilai 50 euro per saham. Kami akan melakukan yang diminta dalam soal ini adalah menyiapkan ekuitas dalam laporan posisi keuangan teller pada tanggal 31 Desember 2015 yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut laporan ekuitas pemegang saham. Saham preferen $4 kumulatif, nilai parinya $50 per saham resmi, 60.000 lembar saham, outstandingnya 10.000 lembar saham, sehingga totalnya menjadi $500.000. Saham biasa nilai parinya $1 per saham resmi, 60.000 lembar saham, menerbitkan 200.000 lembar saham, outstandingnya 190 lembar saham, sehingga menjadi nilainya $200.000. Total modal sahamnya menjadi $700.000. Tambahan pembayaran modal yaitu kelebihan nilai par biasa senilai $1.300.000, penjualan saham treasury $160.000, sehingga total pembayaran modalnya $2.160.000. Laba ditahan atas tahun lalunya $301.000, sehingga total pembayaran modal dan laba ditahannya totalnya $2.461.000. Dikurangi biaya pembelian saham treasury senilai $170.000, sehingga total ekuitas pemegang saham menjadi $2.291.000. Dari kelompok 9 menjelaskan tentang pengerjaan soal problem 15, 12, chapter 15. Di sini daripada soalnya, jadi untuk capital stocknya sendiri 8% dari preferred stock, fair value-nya $25, kumulatif dan non-durasi testing. Authorized share-nya juga 100.000, 180 diisukan dan ada outstanding share-nya berjumlah $1 juta. Common stock-nya yaitu par value $10, authorized share-nya 300.000 dengan 115.400 yang diisukan sahamnya dan 1.500 treasury stock. Jadi totalnya 1.154.000 dan total capital stocknya sendiri $2.154.000. Penambahan untuk di kapitalnya itu in excess of par preferred stocknya $760.000, in excess of par stock commonnya $2.821.800, in excess of par series stocknya 1.500. Jadi totalnya $3.583.300. Total paid-in capitalnya jadi $5.737.300 karena ditambahkan dengan total capital stock. Retained earning-nya $409.200 ditambahkan dengan total paid-in capital dan jadi total paid-in capital and retained earning $6.126.500 dikurangi dari treasury stocknya tadi 58.500. Total stockholder equity-nya menjadi $6.088.000. Di sini ada keterangannya paid-in capital in excess of par, jadi isunya 85.000 sahamnya dikali dengan $31 dikurangi $10, jadi $1.785.000. Lot of land-nya 170.000, isu saham yang diisukan 20.000 pada tanggal 3 bulan 1 2019, 640.000, 20.000 dikali ini jadi 5.400 shares as dividend, 5.400 dikali $52 dikali $26.800, totalnya jadi $2.821.800 yang ada di sini, Pak. Common stock-nya yang ada di kredit
$850.000, $50.000, $200.000, dan $64.000, totalnya menjadi $1.174.000. Paid in capital in excess of our common stock dikredit semua juga $1.785.000, $170.000, $640.000, $226.800. Jadinya $2.821.800. Preferred stocknya 1 juta. Paid in capital in excess of our preferred stocknya 792.000. Paid in capital in excess of our preferred stocknya 792.000. Treasury stocknya 19.500 yang dikredit, di debitnya 38.000. Jadi ada selisih 54.500. Paid in capital from treasury stocknya 1.500 yang dikredit. Di rekeningnya di debitnya 288.800 dan 40.000, di kreditnya 660.000 dan 40.000, totalnya menjadi 400.200. Demikian presentasi dari kelompok 9 tentang equity, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.